Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dewi Susanti dari D3 Kebidanan semester 2 Stika Surabaya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Bidat Putri Dewi Susanti. Di sini saya ingin melakukan konsultasi kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Di sini saya akan melakukan konsultasi. Ibu menyusui kan ya? Iya. Sudah berapa bulan ibu? 2 bulan. Iya. Jadi sebelumnya nama ibu siapa? Bukan ibu ya. Alida. Usia berapa ibu? 45. Ini untuk data saja ya ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ingin jelaskan. Kemudian saya ingin menjelaskan apa sih kegunaan zat gizi pada masa ibu menyusui. Jadi kegunaan zat gizi pada ibu menyusui itu ada beberapa. Yang pertama, untuk kebutuhan ibu sehari-hari, juga ibu sendiri. Kemudian untuk produksi ASI ibu, kemudian untuk pengeluaran ASI dan merawat juga memelihara bayi. Kemudian yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Itu ada beberapa faktor ibu, cuman di sini saya akan memaparkan apa saja itu ya. Ada makanan, kemudian ada kesehatannya, kemudian gangguan emosi, juga usia lактasi. Kemudian apa lagi? Indikator untuk mengetahui keadaan gizi ibu itu ada 2, yaitu berat badan dan produksi ASI. Akibat kurang gizi itu ada pengaruhnya ibu untuk bayi, untuk ibu. Apa aja pengaruhnya untuk ibu? Kalau untuk ibu itu pengaruhnya produksi ASI yang menurun, kemudian gangguan kesehatan, kemudian menderita KEK, anemia dan osteoporosis. Pada bayinya apa yang terjadi kalau ada kurang gizi gitu? Mungkin ya, kalau menyusui kurang banyak ASINya gimana? Keluarnya berapa? Itu sedikit ya, iya nanti saya jelaskan ini ya. Kemudian pada bayi itu apa? Gangguan pertumbuhan, kemudian daya tahan tubuh yang menurun dan kecerdasan menurun. Tadi kan ibu tanya kalau produksi ASINya sedikit itu bagaimana ya ibu ya? Jadi ibu tuh ada syarat untuk mengkonsumsi asupan apa saja yang harus dikonsumsi selama menyusui agar produksi ASI tetap banyak gitu ya. Ibu harus makan dengan menu gizi seimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan, yang berlebihan ya. Kemudian yang mudah dicerna, kemudian tidak berlemak banyak, tidak merangsang, porsi kecil tapi sering ibu ya. Jadi ibu sering makan tapi porsinya kecil gitu. Jadi sering sedikit tapi sering gitu ibu. Kemudian tidak mengandung gas. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu itu ada sumber energi, protein, vitamin dan mineral, juga minuman yang mengandung sari buah dan kuah sayuran. Porsi itu 4-5 gelas per hari ini. Kemudian bubur kacang hijau dan susu. Untuk sumber energinya itu apa saja ibu? Kira-kira beras ya, beras, roti, kentang, kemudian mie, sagu, singkong, jagung dan sebagainya. Itu merupakan makanan yang bisa meningkatkan energi ibu. Jadi ibu tuh biar gak mudah sakit gitu saat menyusui. Kemudian yang kedua sumber protein, susu, telur, daging, hati, ikan, tempe, tahu dan kacang-kacangan. Kemudian ada sumber vitamin dan mineral, ibu bisa peroleh dari sayuran yang berwarna hijau atau kuning dan buah-buahan yang berwarna merah atau kuning. Ibu ya, paham? Kemudian bahan makanan yang dibatasi apa saja? Bahan makanan yang merangsang itu seperti cabai, ya. Kemudian ada merica, jahe, ya, dan sebagainya. Kenapa itu harus dibatasi? Karena menyebabkan bayi mencret, ya. Jadi lebih baik dihindari bu ya, atau enggak dikurangi gitu. Kemudian yang kedua ada ikan gimana ikan? Makan ikan ke bayi gimana? Kalau ke bayi boleh, asalkan jangan berlebihan ya bu ya. Ya, kemudian yang kedua bahan makanan yang menimbulkan kembung itu ada ubi jalar, singkong, kol sawi, dan
daun bawang, dan sebagainya. Kemudian bahan makanan yang manis-manis atau berlemak karena dapat menyebabkan ibu gemuk. Gitu. Jadi makanan yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian makanan-makanan yang manis dan berlemak itu juga tidak baik kalau berlebihan. Jadi kesimpulannya, ibu itu harus tetap menjaga pola makan ibu. Jadi ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Kemudian sambil olahraga sedikit-sedikit gitu. Jadi itu biar tetap dan kondisi ibu tetap aman gitu ya. Kemudian apalagi ibu ada yang tidak paham atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Kalau anak panas apa gimana, kasih apa kalau malam, Ya, anak rewel apa susunya kurang enak apa gimana, ada obatnya apa gimana. itu mungkin bisa juga karena anaknya itu mungkin mungkin emang badannya lagi nggak enak atau enggak dia itu lapar gitu, bisa jadi kan ya. Kemudian bisa juga karena faktor lain mungkin bisa jadi gitu. Ya, anak ibu usianya berapa bulan? 2 bulan 2 bulan. Oh, berarti langsung menyusui ya ibu ya? menyusui Ya, baik di dalam 3 bulan. jalan 3 bulan. Iya. Ya. Adiknya ini ya bu ya? Ini adiknya ini. Baik ibu, saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Apalagi ya, sudah ya kayak ibu ya. Terima kasih banyak atas bantuan ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.